Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repiliano Priani dengan NIM E0F124379. Saya akan menjelaskan tentang kontraksi otot polos dan relaksasi otot polos, dan kontraksi otot jantung dan relaksasi otot jantung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kontraksi dan relaksasi otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang ditemukan di dinding organ-organ internal seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan sistem pernapasan. Kontraksi otot polos. Yang pertama ada mekanisme. Kontraksi rangsangan. Kontraksi otot polos umumnya dipicu oleh rangsangan dari sistem saraf otonom atau simpatis dan parasimpatis, serta hormon seperti oksitosin dan adrenalin. Yang kedua ada ion kalsium. Ketika otot polos dirangsang, ion kalsium akan dilepaskan dari retikulum, sarkoplasma, dan ke dalam sitoplasma, sel otot. Peningkatan kadar kalsium ini memicu interaksi antara aktin dan miosin, dua protein utama yang terlibat dalam kontraksi otot. Yang ketiga ada proses sliding filament. Proses ini melibatkan sliding filament mekanisme, di mana filamen aktin dan miosin meluncur satu sama lain, menyebabkan serat otot berkontraksi dan memperpendek panjangnya. Faktor yang mempengaruhi kontraksi. Yang pertama ada hormon. Banyak hormon dapat mempengaruhi kontraksi otot polos. Misalnya, hormon adrenalin dapat menyebabkan kontraksi pembuluh darah, sementara hormon progesteron dapat mempengaruhi kontraksi otot polos di rahim. Baiklah, yang kedua ada neurotransmitter. Zat seperti asetilkolin dan norepinefrin juga berperan dalam mengatur kontraksi otot polos. Proses relaksasi. Yang pertama ada penghentian rangsangan. Setelah kontraksi, ketika rangsangan berakhir, ion kalsium akan dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma. Penurunan kadar kalsium menyebabkan interaksi antara aktin dan miosin berkurang dan otot kembali ke keadaan tidak terkontraktil. Yang kedua ada peran protein. Protein lain seperti tropomyosin dan troponin juga berperan dalam proses relaksasi dengan menghalangi interaksi antara aktin dan miosin saat kalsium tidak ada. Terus ada fungsi relaksasi. Yang pertama ada pengembalian fungsi organ. Relaksasi otot polos memungkinkan organ untuk kembali ke bentuk asalnya setelah proses kontraksi. Misalnya, setelah makanan dipindahkan melalui usus, relaksasi otot polos memungkinkan usus untuk memperluas kembali dan mempersiapkan diri untuk makanan berikutnya. Yang kedua ada pengaturan aliran darah. Dalam pembuluh darah, relaksasi otot polos memungkinkan vasodilatasi atau perluasan pembuluh darah yang penting untuk mengatur tekanan darah dan aliran darah ke berbagai bagian tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kontraksi dan relaksasi otot jantung. Otot jantung atau miokardium adalah jenis otot yang ditemukan di dinding jantung dan bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Mekanisme kontraksi rangsangan. Yang pertama ada rangsangan. Kontraksi otot jantung dipicu oleh impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus sinoatrial yang berfungsi sebagai pacemaker jantung. Impuls ini menyebar melalui atrium dan kemudian ke ventrikel melalui sistem konduksi jantung. Yang kedua ada ion kalsium. Ketika impuls listrik mencapai sel-sel otot jantung, ion kalsium dilepaskan dari retikulum sarkoplasma dan masuk ke dalam sel. Kalsium ini berikatan dengan troponin yang memungkinkan interaksi antara aktin dan miosin, dua protein kontraktil yang penting. Yang ketiga ada sliding filament mekanisme. Proses ini mirip dengan yang terjadi pada otot polos, di mana filamen aktin dan miosin saling meluncur, menyebabkan serat otot berkontraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontraksi. Yang pertama ada sistem saraf otonom. Aktivitas sistem saraf simpatis dapat meningkatkan frekuensi dan kekuatan kontraksi, sedangkan sistem parasimpatis dapat menurunkannya.
Yang kedua ada hormon. Hormon seperti adrenalin dan norepinefrin dapat meningkatkan laju dan kekuatan kontraksi otot jantung. Selanjutnya ada relaksasi otot jantung. Proses relaksasi. Yang pertama ada penghentian impuls. Setelah kontraksi, impuls listrik yang memicu kontraksi akan berhenti. Ion kalsium yang sebelumnya dilepaskan akan dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma. Yang kedua ada relaksasi. Penurunan kadar kalsium menyebabkan troponin menghalangi interaksi antara aktin dan miosin yang mengarah pada relaksasi otot jantung. Yang terakhir ada fungsi relaksasi. Yang pertama pengisian jantung. Relaksasi otot jantung memungkinkan atrium dan ventrikel untuk terisi kembali dengan darah sebelum siklus kontraksi berikutnya dimulai. Proses ini penting untuk menjaga aliran darah yang konstan dan efisien. Yang kedua ada pengaturan frekuensi jantung. Relaksasi yang efisien juga membantu mengatur frekuensi denyut jantung dan memastikan bahwa jantung tidak bekerja terlalu keras. Baiklah, itulah sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.